Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak Miss kelas 9, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali di materi setelah PTS. Terakhir, ketika PTS, sebelum PTS, kita sudah membahas pelajaran IPS sampai bab ketiga. Harusnya dilanjutkan ke bab 4. Tetapi karena kita baru saja memperingati Hari Kesaktian Pancasila atau lebih lengkapnya mengenang peristiwa gerakan 30 September di tahun 1965, maka Miss berinisiatif untuk memajukan materi kita di bab 11 karena di situ kita akan bersama-sama membahas materi tentang pemberontakan PKI. Ada yang tahu nggak sih kenapa di tanggal 30 September itu disebut sebagai Hari Kesaktian Pancasila? Oke, jawabannya adalah karena di tanggal tersebut terjadi sebuah pemberontakan yang dilakukan oleh organisasi politik bernama PKI, kepanjangan dari Partai Komunis Indonesia, yang berusaha ingin mengganti ideologi negara kita dari Pancasila menjadi komunis. Nah, karena ketujuh pahlawan tersebut telah gugur, berusaha untuk melindungi Pancasila, akhirnya karena gugurnya 7 pahlawan tersebut, maka ideologi kita nggak jadi ganti dari dari Pancasila menjadi komunis. Nah, makanya hari ketika mereka gugur, peristiwa itu juga dikenal sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Oke, kita akan mengenal sedikit tentang ideologi komunisme. Sebenarnya, ideologi komunisme ini munculnya dari negara Uni Soviet. Negara Uni Soviet itu adalah negara yang terdiri dari beberapa negara-negara. Sekarang Uni Soviet itu sudah tidak ada. Pecahan dari Uni Soviet salah satunya adalah Rusia. Nah, komunisme itu muncul dari sana. Kemudian, komunisme ini menjalar ke banyak negara, dan salah satunya di Asia, komunisme ini tertanam kuat di negara Cina. Bahkan sampai sekarang, hanya saja untuk ideologi komunisme di Cina itu sudah tidak ada, tapi untuk perekonomian, sistem perekonomian negaranya mereka masih berlandaskan komunisme. Dari Moskow, Cina akhirnya pengaruh ideologi komunisme masuk ke Indonesia. Ideologi komunisme masuk ke Indonesia sudah ada sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, alias ketika kita dijajah oleh Belanda. Jadi, menurut Miss, pemahaman Miss, total kita itu telah mengalami 3 peristiwa pemberontakan PKI. Disimak slide-nya. Yang pertama, pemberontakan PKI di tahun 1926 sampai 1927. Itu pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang komunisme di masa pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian pemberontakan yang dilakukan oleh komunisme di Indonesia yang kedua di tahun 1948 di Madiun. Saat itu pemberontakan yang kedua dilakukan, Indonesia sudah menjadi sebuah negara. Kemudian terjadi kembali pemberontakan oleh PKI di tahun 1965 yang menjadi puncak dari akhir Partai Komunisme di Indonesia. Masing-masing peristiwanya seperti apa akan kita bahas, tapi Miss di sini hanya membahas peristiwa yang nomor 2 dan nomor 3 sesuai dengan yang ada di buku paket. Semoga apa yang Miss jelaskan ini dimengerti. Kenapa menurut Miss materi ini sangat penting? Karena untuk generasi yang sekarang harus kita pelajari agar peristiwa yang terjadi di akhir pemberontakan PKI di tahun 65 tidak terjadi kembali di masa-masa selanjutnya demi terciptanya keamanan untuk generasi kita selanjutnya.
Ya, di slide selanjutnya kita akan menambah pengetahuan kita tentang tokoh-tokoh pemimpin komunisme yang ada di beberapa negara. Dan di slide di gambar kalian itu ada salah satu contoh logo atau simbol dari Partai Komunisme. Kita akan mengenal tokoh-tokoh komunisme yang ada di beberapa negara. Tokoh komunisme pertama adalah tokoh komunisme yang ada di negara asalnya. Pertama kali ideologi ini lahir, yaitu Uni Soviet. Tokoh komunisme Uni Soviet yang pertama adalah Lenin. Lenin ini sebenarnya nama aslinya adalah Vladimir Ilyich Ulyanov. Nama Lenin ini adalah nama samaran atau nama panggilan yang dia ambil dari nama Sungai Lena yang ada di Siberia, Rusia. Kemudian Lenin ini nanti usianya nggak panjang, dia meninggal, akhirnya digantilah tokoh komunisme baru Rusia. Siapakah itu? Kita akan saksikan di slide selanjutnya. Tokoh komunisme Uni Soviet yang kedua adalah Joseph Stalin. Joseph Stalin ini adalah tokoh komunisme yang meneruskan paham komunisme Rusia setelah meninggalnya Lenin. Nah, di masa Joseph Stalin ini, pengaruh komunisme mulai disebarkan hingga ke seluruh dunia. Sampai akhirnya nanti masuk dan bertahan dengan cukup lama di salah satu negara Asia, yaitu di negara Cina. Siapakah tokoh komunisme di negara Cina? Silahkan dilihat di slide selanjutnya. Tokoh komunisme di Cina. Komunisme di Cina dipimpin oleh tokohnya yang bernama Mao Zedong. Nah, awalnya Cina itu menganut sistem kekaisaran. Kemudian setelah menyebarnya ideologi komunisme masuk ke negara Cina dibawa oleh tokoh Mao Zedong, terjadilah sebuah peristiwa revolusi, yaitu penurunan secara paksa menurut Miss, kekaisaran Cina diganti menjadi sistem pemerintahan berlandaskan komunisme. Nah, di Cina komunisme itu bertahan sangat lama. Akhirnya, setelah pengaruh komunisme lenyap di dunia ini, bahkan di negara asalnya di Soviet lenyap, pengaruh komunisme di Cina itu masih bertahan. Akhirnya, dengan cara banyak politik negara-negara liberal termasuk Amerika berusaha membendung ideologi komunisme yang ada di Cina untuk tidak berkembang sehingga menjadi seperti sekarang. Komunisme di Cina hanya diberlakukan untuk sistem ekonominya saja. Untuk sistem pemerintahan termasuk melakukan kegiatan politik bersama negara-negara lain, komunisme di Cina sudah tidak ada, hanya dipergunakan untuk sistem perekonomiannya saja. And the last tokoh selanjutnya adalah tokoh komunisme di Indonesia. Tokoh komunisme di Indonesia ini yang terkenal ada dua yang melakukan pemberontakan. Yang pertama adalah Musso. Musso ini adalah tokoh komunisme yang melakukan pemberontakan saat negara Indonesia sudah berdiri. Di tahun 1948 di Madiun. Kemudian nanti pemberontakannya berhasil diberhentikan, hanya saja organisasinya masih tetap ada. Akhirnya, karena organisasi PKI-nya masih tetap ada, bergantilah pimpinan PKI diambil alih oleh DN Aidit. Nah, di masa DN Aidit ini terjadilah puncak pemberontakan gerakan PKI yang dikenal dengan G30S PKI, di mana terjadi penculikan 7 jenderal yang tujuannya adalah untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunisme.
Nah, sejak peristiwa pembunuhan jenderal secara sadis tersebut, akhirnya organisasi PKI atau organisasi politik PKI diberhentikan sama sekali. Tidak boleh ada berdiri kembali organisasi tersebut di negara Indonesia. Nah, peristiwanya seperti apa nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Intinya adalah sebenarnya selama masa organisasi politik PKI diperbolehkan di Indonesia, peristiwa pembantaian itu tidak hanya terjadi di tahun 65 saja. Di tahun-tahun sebelumnya terjadi, dan bahkan sebelum peristiwa puncaknya pembunuhan 7 jenderal, sudah terjadi pembantaian atau pembunuhan yang dilakukan di tiap-tiap daerah. Seperti penculikan dokter-dokter di tiap daerah, penculikan kepala-kepala daerah seperti kepala dusun, kemudian penculikan aparat-aparat keamanan yang ada di desa. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menguasai wilayah-wilayah tersebut, agar wilayah-wilayah tersebut dikuasai PKI, lalu nanti puncaknya membunuh 7 jenderal sampai akhirnya menguasai Indonesia secara keseluruhan. Kita masuk ke materi yang ke-1 tentang latar belakang pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Peristiwa ini diawali oleh adanya penentangan isi perjanjian Renville yang pada saat itu kabinet dijabat oleh Amir Syarifuddin. Karena Amir Syarifuddin menentang isi perjanjian Renville tersebut, akhirnya posisi kabinet Amir Syarifuddin diganti oleh kabinet Muhammad Hatta. Dan kabinet Muhammad Hatta hanya memberi 3 jatah kursi untuk golongan kiri, yaitu kabinet Amir Syarifuddin. Dari rasa kekecewaannya, Amir Syarifuddin karena hanya mendapatkan jatah 3 kursi di kabinet, akhirnya Amir Syarifuddin mengajak beberapa kelompoknya, termasuk di dalamnya ada PKI, untuk melakukan pemberontakan, yang salah satunya terjadi di tanggal 18 September tahun 1948 di Madiun. Dan berdasarkan sejarah yang ada, peristiwa di Jawa Timur yang paling besar pemberontakannya dan menghabiskan kalau nggak salah banyak rakyat juga para pejabat-pejabat desa ada di wilayah Madiun, yaitu Kresek. Nah, di Madiun atau di wilayah Kresek, kalau tidak salah, PKI membunuh para pejabat, tentara, polisi, dan bahkan ada rakyat yang intinya yang mereka bunuh adalah orang-orang yang anti PKI. Kemudian di tanggal 30 September 1948, akhirnya pemerintah melakukan penumpasan gerakan tersebut, di mana Amir Syarifuddin dan Musso ditembak mati, lalu DN Aidit melarikan diri ke Tiongkok dan Vietnam. Jadi kalian bisa garis bawahi di halaman 241 dari kata isi perundingan Renville sampai mandat kepada presiden. Nanti lebih jelasnya kalian baca. Kemudian kalian garis bawahi lagi dari kata Presiden Soekarno sampai tidak ada wakil koalisi. Kemudian buka halaman 242, kalian bisa garis bawahi dari kata bersamaan dengan itu sampai pemberontakan G30 SPKI. Nah, ini adalah slide singkat penjelasan mengenai latar belakang pemberontakan PKI di Madiun dari halaman 241 sampai 242.
Ada ralat sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu peristiwa G30 SPKI yang baru saja kita peringati di tanggal 1 Oktober. Miss mau meralat terlebih dahulu di materi sebelumnya. Jadi materi sebelumnya itu adalah pembahasan mengenai latar belakang pemberontakan PKI di Madiun dan peristiwa pecahnya pemberontakan PKI di Madiun. Nah, Miss sudah menyuruh kalian untuk menggarisbawahi materi pertama, yaitu latar belakang pecahnya pemberontakan PKI di Madiun. Dan sekarang silahkan garis bawahi kembali materi pecahnya pemberontakan PKI di Madiun. Halaman 242, silakan kalian garis bawahi dari kata pada tanggal sampai Blora. Kemudian, kalian garis bawahi dari kata menyadari sampai pemberontakan Madiun. Dan yang terakhir, kalian garis bawahi lagi dari kata pasukan pemerintah sampai ditembak mati. Nah, kita sudah selesai membahas peristiwa PKI dan Madiun dan sudah Miss jelaskan secara singkat kronologinya di slide yang ke-10. Sekarang kita akan masuk ke peristiwa pembunuhan 7 jenderal di tanggal 31 September yang di tanggal akhir di tanggal 30 September waktu pagi harinya di tanggal 1 Oktober. Jadi gini, kenapa disebut gerakan G30 September? Karena rencana pembunuhannya itu sudah dilakukan di tanggal 30 September dan dilakukannya tanggal 30 September, tapi dieksekusinya di pagi hari tanggal 1 Oktober. Kita di sini akan belajar sejarah tentang latar belakang peristiwa gerakan 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Ingat, ini adalah sebuah ilmu pengetahuan. Miss hanya menyampaikan ilmu pengetahuan yang Miss pelajari saja, khususnya sejarah. Dan yang bisa kita ambil hikmahnya adalah jangan sampai peristiwa ini terulang kembali di generasi-generasi berikutnya, agar kehidupan bangsa Indonesia bisa damai dan tentram. Oke, jadi silakan buka halaman 249, garis bawahi apa yang Miss baca. Pada akhir masa demokrasi terpimpin ini adalah masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Indonesia mengalami masa yang penuh krisis sosial politik. Krisis tersebut dapat ditelusuri dari pergantian pemerintahan yang selalu terjadi pada pemerintahan liberal. Pemerintahan liberal ini adalah pemerintahan yang bebas, maksudnya ada pengaruh dari dunia barat atau Amerika. Kondisi tersebut segera dimanfaatkan oleh PKI dalam pemerintahan. Silahkan garis bawahi dari kata pada akhir sampai kata dalam pemerintahan. Nah, jadi munculnya gerakan ini adalah tadi, yaitu sudah mulai ada pergeseran krisis sosial politik di masa kepemimpinan Soekarno, terutama detik-detik Presiden Soekarno sudah mau terlihat kekuatannya agak turun. Lalu buka halaman 250, latar belakang terjadinya peristiwa G30 SPKI itu juga disebabkan oleh adanya Undang-Undang Nomor 2 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang bagi hasil untuk penduduk dan penguasa. Isi undang-undangnya adalah sayangnya undang-undang tersebut tidak terwujud. Rakyat kemudian semakin kecewa dengan pemerintah. Bermodalkan pemberlakuan doktrin Nasakom, jadi pada saat itu muncul sebuah doktrin, yaitu doktrin Nasakom. Isi doktrin tersebut adalah bangsa Indonesia itu nasionalis, agama, dan komunis.
Nah, sejak dikeluarkannya doktrin Nasakom, maka PKI semakin menancapkan pengaruhnya sebagai partai yang menyatakan pejuang perbaikan nasib rakyat, terutama nasib rakyat dari kalangan menengah ke bawah. Karena pada saat pada saat demokrasi terpimpin itu sedang krisis politik dan banyak orang-orang mengalami kelaparan. Bahkan untuk beli beras saja nggak bisa. PKI memberikan janji kepada para buruh, terutama para petani, untuk menaikkan upah dan memberikan beras. Bagi para petani akan diberikan tanah dan perahu bagi nelayan. Bagi para petani akan diberikan tanah dan perahu bagi nelayan. Akibatnya, banyak rakyat bawah yang tidak mengerti arti komunis yang sebenarnya, jadi terpengaruh. Jadi intinya komunis itu mencoba untuk memberikan janji kesejahteraan kepada orang-orang miskin. Karena perut mereka lapar, akhirnya mereka terpengaruh oleh janji-janji PKI tersebut. Tapi mereka nanti dipakai untuk memuluskan beberapa jalan-jalan atau rencana-rencana dari Partai Komunis tersebut. Kemudian kalian cari dari kata pengaruh PKI. Masih di halaman 250, paragraf kedua. Pengaruh PKI juga akan masuk ke kalangan seniman, wartawan, dan kaum intelektual. Beberapa perwira TNI pun berhasil dikuasai dan mendukung konsep angkatan kelima ini. Nah, ide ini dikemukakan oleh D.N. Aidit. PKI menuntut agar kaum tani dan buruh dipersenjatai. Jadi sejarah yang Miss tahu, PKI itu berhasil menyusup ke TNI. Bukti sejarahnya adalah adanya campur tangan Letkol Untung dalam proses penculikan 7 jenderal tersebut. Kemudian pada masa itu PKI menuntut agar kaum tani dan buruh dipersenjatai. Ada banyak versi sejarah yang mengatakan bahwa konflik munculnya gerakan G30 PKI ini adalah konflik antara orang PKI yang minta mereka dipersenjatai tapi tidak diiyakan oleh pemerintah, terutama oleh jenderal-jenderal tersebut. Karena menurut sejarah yang Miss tahu, kalau mereka diberikan senjata, mereka akan ibaratnya bisa melakukan hal yang di luar dugaan. Dan ternyata itu pun sudah terbukti di dalam peristiwa G30S PKI. Kemudian yang terakhir, cari dari kata pada peringatan HUT PKI. Garis bawahi. Pada peringatan HUT PKI yang ke-40 tanggal 23 Mei 1965, D.N. Aidit mengomandokan kepada massa PKI untuk meningkatkan sikap revolusioner mereka. Sikap revolusioner itu maksudnya adalah sikap untuk melakukan sebuah perubahan, melakukan sebuah gerakan untuk merubah sebuah sistem yang menurut mereka tidak baik menjadi sistem yang baik menurut pikiran mereka. Kemudian, PKI mulai mengeluarkan slogan 7 setan desa yang terdiri dari tuan tanah, lintah darat, tengkulak, tukang ijon, kapitalis, birokrat, bandit desa, serta pengiriman zakat. Nah, ini. Jadi mereka itu juga tidak setuju tentang sistem zakat. Setelah slogan ini dipropagandakan, mulailah terjadi pembantaian dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap setan desa. Ada indikasi yang menyatakan bahwa PKI itu tidak setuju tentang adanya konsep agama. Di dalam buku sejarah ini, salah satu pernyataan tersebut bisa ditandai dengan adanya mereka tidak menyetujui tentang adanya zakat. Kemudian, maraknya aksi tersebut menyebabkan 6 partai yang mengeluarkan pernyataan yang sifatnya mengecam tindakan PKI. 6 partai yang mengecam tindakan PKI tersebut adalah PNI, NU, Parkindo, Partai Katolik, PSII, dan IPKI. Nah, ini adalah nama-nama partai yang berlandaskan agama. Mereka itu menentang adanya PKI, terutama kebijakan-kebijakannya. NU itu Nahdlatul Ulama. Partai Katolik itu ya dari Kristen. Nah, itu
mereka bersiteru atau tidak satu pandangan atau bahkan menolak keberadaan PKI. Sementara itu dari pihak militer khususnya TNI Angkatan Darat secara tegas menolak nasakomisasi di dalam tubuh militer seperti yang diusulkan oleh PKI. Jadi menurut rakyat Indonesia pada saat itu, yang namanya komunis ya tidak bisa disandingkan dengan ideologi Pancasila kita yang berlandaskan pada asas ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah materi sejarah yang Miss tahu berdasarkan buku sejarah dan buku yang kita pelajari. Misalnya menyampaikan ilmu pengetahuan saja yang Miss tahu sesuai bidang Miss. Semoga kita bisa belajar sekali lagi dari peristiwa ini agar tidak terulang kembali di masa-masa setelahnya dan negara kita bisa hidup dengan damai. Lanjut, kita masuk ke peristiwa gerakan 30 September. Jadi, kalian garis bawahi dari kata sebagian orang. Halaman 250. Sebagian orang percaya bahwa Hari ABRI tanggal 5 Oktober akan digunakan militer untuk melakukan kudeta terhadap presiden. Kepercayaan masyarakat dimulai dari adanya kendaraan parade dan defil militer di lapangan parkir timur Senayan. Bahkan banyak yang sengaja didatangkan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. PKI merencanakan sebuah gerakan yang mereka sebut Gerakan 30 September dengan menggunakan dalih untuk menyelamatkan revolusi dan pemimpin besar revolusi Presiden Soekarno. Menurut Letkol Untung, gerakan ini semata-mata ditunjukkan kepada Dewan Jenderal yang telah mencemarkan nama Angkatan Darat. Jadi, Letkol Untung ini adalah salah satu TNI yang disusupi oleh PKI atau orang PKI, orang TNI yang berhasil direkrut oleh PKI gitu, dimasukin paham PKI, akhirnya mendukung semua gerakan di 30 September tersebut. Itu adalah Letkol Untung. Nah, pada peristiwa gerakan 30 September tersebut, PKI mengeluarkan sebuah berita bahwa di hari ulang tahun ABRI akan terjadi kudeta besar-besaran oleh ketujuh jenderal tadi. Makanya PKI punya anggapan bahwa sebelum Presiden Soekarno dikudeta atau diturunkan atau negara dikuasai oleh TNI Angkatan Darat, sejarahnya seperti itu, maka PKI harus bergerak lebih dahulu menggagalkan rencana-rencana tujuh jenderal tersebut dengan cara menculik ketujuh jenderal tersebut dan dibawa ke lubang buaya. Kita lanjut. Gerakan 30 September, di paragraf bawahnya garis bawahi lagi. Gerakan 30 September dimulai dengan menculik para jenderal, pasukan yang bertugas menculik jenderal tergabung dalam pasukan Pasopati. Pasukan Pasopati ini adalah pasukan yang diambil dari Cakrabirawa. Cakrabirawa di masa Presiden Soekarno kalau nggak salah sekarang itu jabatannya atau kedudukannya seperti Pas Pampres. Apa itu Pas Pampres? Pas Pampres adalah pasukan pengawal presiden dengan Komandan Letu Dul Arif. Pasukan mulai bergerak dari lubang buaya pukul 3 waktu Indonesia Barat. Korban keganasan PKI yang seperti bisa kalian lihat sejarahnya di film G30 SPKI yang kemarin banyak ditampilkan di stasiun TV, ada Letjen Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen Haryono Mas Tirto Darmo, Maijen S. Parman, Brigjen DI Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswami Harjo, Jenderal A.H. Nasution yang menjadi sasaran utama tapi berhasil meloloskan diri, dan sayangnya putri tercintanya Ade Irma Suryani tewas ditembus peluru oleh pasukan Cakrabirawa tersebut atau Pasopati tersebut. Dan tewas pula Letu Pierre Tendean yang merupakan ajudan Jenderal A.H. Nasution yang dibawa oleh orang-orang PKI Cakrabirawa karena mereka nggak menemukan Nasution aslinya
ketemunya hanya Pierre, akhirnya Pierre lah yang dibawa ke lubang buaya dan ikut disiksa di sana. Miss itu punya buku sejarah tentang biografi Pierre Tandean. Jadi di situ ada, kalau nggak salah yang Miss ingat, ada hasil otopsi dari Pierre Tandean bahwa benar-benar ya kejam banget sih dibunuhnya gitu. Waktu ditemukannya aja pakaiannya benar-benar warnanya berubah karena saking banyaknya darah yang keluar dan kepalanya itu seperti dihantam oleh popor. Kalian tahu popor tembakan atau senjata? Ya nanti bisa cari di internet bentuknya itu seperti apa. Jadi bentuk kepalanya itu hasil otopsinya itu merekah terbuka gitu loh. Seperti kelapa yang mau dibuka. Kemudian korban lain adalah Brigadir Polisi Karel Satsuitubun yang tewas saat mengawal rumah Dr. Jelemena. Rumah Dr. Jelemena ini kalau nggak salah Jelemena ini adalah seorang menteri kesehatan yang rumahnya nggak jauh dari Aha Nasution. Kemudian ya garis bawahi sampai situ. Sementara di Jawa Tengah atau di Yogyakarta, PKI juga melakukan pembunuhan terhadap Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono. Mereka diculik pada 1 Oktober 1965 sore oleh pemberontak PKI dari Batalion L di Desa Kentungan. Nah, kalau yang di Jogja itu diculiknya di 1 Oktober sore hari. Kedua perwira dibunuh karena dengan tegas menolak berhubungan dengan Dewan Revolusi PKI. Itu adalah sejarah singkat tentang peristiwa G30 SPKI. Ya, biar bagaimana juga, pokoknya intinya peristiwanya seperti apa, sampai sekarang pun belum ada yang tahu jelas, tapi yang harus kita pelajari adalah jangan sampai terulang kembali. Yang namanya beragama, memiliki Tuhan itu adalah sudah hukum mati yang nggak bisa diganggu-gugat. Jadi Indonesia itu benar-benar harus berlandaskan oleh agama. Nah, ini adalah gambar dari ketujuh jenderal korban gerakan 30 September PKI yang dibuang ke lubang buaya. Nah, di sana ada museumnya nih. Kalau COVID udah selesai, kalian bisa datang ke sana, berkunjung ke sana. Di sana itu nanti ada pakaian para korban jenderal tersebut dan Letu Pierre Tendean ketika dibunuh dan dibuang di lubang buaya. Jadi baju mereka dulu tuh masih ada disimpan di situ, bahkan masih nyeplak darah. Jadi bisa ya berkunjung ke sana supaya pengalaman sejarahnya ada dan semakin membuat cinta tanah air. Kita masuk ke bagian 3, usaha menstabilkan negara pasca setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI. Jadi kita bahas dulu yang ada di buku paket halaman 252. Meijen Soeharto, selanjutnya Meijen Soeharto atau yang nanti akan jadi presiden kedua Indonesia yang dikenal dengan Presiden Soeharto. Waktu itu jabatannya sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat, mengambil alih Komando Angkatan Darat pada 1 Oktober 1965. Langkah ini diambil guna menindaklanjuti belum adanya kepastian keberadaan Letjen Ahmad Yani yang menduduki Menteri Panglima Angkatan Darat. Sementara itu, Kolonel Sarwo Edi Wibowo sebagai Komandan Resimen Komando Angkatan Darat RPKAD menghimpun pasukan lain termasuk Divisi Siliwangi dan Kavaleri. Jadi intinya begini, seperti yang ada di buku sejarah, film yang kemarin banyak setel di berbagai stasiun, penumpasan gerakan G30 SPKI itu diketuai oleh Meijen Soeharto atau Presiden Soeharto. Kemudian di lapangannya dipimpin atau dikomandani oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Kolonel Sarwo Edi Wibowo ini adalah
bapak mertuanya dari Pak SBY atau bapak kandungnya dari Ibu Ani Yudhoyono. Nah, kalian bisa lihat gambarnya tuh, bapaknya Ibu Ani atau mertuanya Pak SBY di gambar 11.16. Nah, kedua orang inilah yang berperan mengarahkan prajurit untuk melakukan pengepungan terhadap tokoh-tokoh PKI sampai akhirnya lubang buaya yang tadinya dikuasai oleh PKI bisa dikuasai kembali oleh TNI Angkatan Darat. Begitu juga dengan radio yang ketika terjadinya peristiwa G30 SPKI berhasil dikuasai oleh PKI dan disebarkan rumor bahwa terjadi kudeta dan mereka berhasil membunuh 7 jenderal, menggagalkan pemberontakan jenderal tersebut. Akhirnya diambil alih oleh TNI Angkatan Darat dan disampaikan kembali bahwa berita yang disampaikan oleh PKI itu nggak benar. Yang ada adalah mereka malah membunuh 7 jenderal tersebut. Kemudian, operasi penumpasan dimulai dari Bandara Halim Perdana Kusuma yang menjadi pusat gerakan. Wilayah tersebut dikuasai pada 2 Oktober 1965. Selanjutnya, atas petunjuk Ajun Brigadir Polisi Sukitman, pasukan pemerintah menemukan jenazah para perwira Angkatan Darat di Lubang Sumur Tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur pada 3 Oktober 1965. Setelah dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat pada Oktober 1965 untuk diotopsi dan dibersihkan jenazahnya, lalu para pahlawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Upacara pemakaman dilakukan pada 5 Oktober 1965. Garis bawahi sampai situ. Jadi, peristiwa peringatan ulang tahun TNI akhirnya menjadi sebuah duka yang harusnya dirayakan dengan biasanya berbagai macam atraksi, parade militer, tapi yang terjadi adalah upacara hari ulang tahun ABRI tersebut, paradenya adalah parade pengiringan jenazah ke Taman Makam Pahlawan. Sedih banget ya, harusnya ulang tahun tapi malah mengiringi jenazah gitu. Dan di peristiwa penemuan jenazah 7 jenderal atau base camp-nya PKI pada saat itu di Lubang Buaya, para pasukan-pasukan TNI di bawah pimpinan Soeharto, di bawah Kolonel Sarwo Edi nggak bisa nemuin Lubang Buaya ini, tempat eksekusi jenderal ini. Nah, akhirnya di dalam film Gerakan 30 September itu ada seorang tokoh namanya polisi Sukitman. Dia itu adalah seorang polisi yang pangkatnya masih rendah. Waktu itu dia lagi keliling kayak patroli, kemudian dia nggak sengaja nemu segerombolan pasukan. Nah, itu pasukan PKI. Akhirnya biar lebih aman sama orang-orang PKI, tentara Cakrabirawa dibawa ke dalam mobil. Nah, di buku biografi Pierre di situ berdasarkan kesaksian Sukitman, dia beruntungnya alhamdulillahnya dia nggak dibunuh, tapi malah dia terkadang karena mungkin kasihan pasukan-pasukan Cakrabirawanya, dia malah disuruh ngambil ini ngambil itu gitu loh. Makanya dia bisa tahu bahwa di situ ada lubang dan di situ terjadi penyiksaan ya dari Sukitman itu gitu. Lalu Sukitman akhirnya bisa berhasil lepas di buku biografi Pierre Tendean itu waktu itu bisa berhasil lepas, lalu dia memberikan kesaksian ke Meijen Soeharto dan dia menawarkan diri untuk menjadi petunjuk di mana lokasi tempat penyiksaan 7 jenderal tersebut. Tuh, sampai lubang lubang tempat dibuangnya jenazah tersebut itu juga hasil pencarian bersama Sukitman.
Nah, ini adalah gambar atau foto yang diambil dari di internet di Google, lubang sumur yang disebut lubang buaya yang dipakai untuk menimbun jenazah jenderal dan 1 Letu Pierre Tendean. Kenapa disebut lubang buaya? Bukan karena ada buayanya, tapi karena memang lubang daerah apa sih namanya ini? Daerah tempat eksekusi ini berada di daerah yang namanya lubang buaya kalau nggak salah. Bukan karena ada buayanya, bukan ya, jangan salah paham. Nah, ini kalau kalian mau tahu, nanti kalau udah COVID selesai bisa kalian tengok-tengok, belajar-belajar sejarah gerakan 30 September di Pondok Gede atau di Lubang Buaya, deket dari sini. Oke, terima kasih sudah menyimak materi ini. Misalnya menyampaikan sebuah ilmu sejarah yang Miss pelajari, yang Miss tahu. Dan harapannya adalah sekali lagi semoga untuk generasi ke depan tidak terulang kembali. Dan kehidupan semua rakyat Indonesia bisa aman, sejahtera, dan adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.